Ada nih. Halo, Kok. Yang diliatin apa itu? Sari. Halo, Kak Untung. Yus, halo, halo, halo. Oke, gimana Gimana? ya? Suara jelas? Oh, Suara jelas nggak? Jelas, jelas. jelas. Jelas ya? Orangnya juga jelas. Tambah putihan lu. Hah? Ya, kamera Oppo biasa. Hah? Tapi kerutan nggak bisa nipu ya. Kenapa? Kerutan mata Nggak bisa ya? Iya. Tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa ya? Nggak apa-apa lah. Itu pertanda makin dewasa. Pertanda makin dewasa ya. Hah? bisa. Bener. Ya. Iya. Oke. Gimana ini? Ini daftar pertanyaannya panjang bener nih. Banyak emang kok kita ngebahasnya hari ini. Kan ngebahas tuntas sama Kak Untung. Sampai tuntas. Gitu ya. Nah. Oke, Boleh, mungkin boleh. Kak Untung boleh kenalin diri dulu kali ya ke baby. Ini mungkin ada beberapa baby yang belum kenal nih sama Kak Untung. Silakan kok. Oke, ini masuk ke rumah orang ya, harus permisi dulu saya. Hah? Tadi jawab gue nggak, Tong. Yang jelas kalau secara usia kita nggak jauh beda, Tong. Ya kan, bro? Ya kan? Terus Gitu pengalaman ya. dari sisi pengalaman ya juga mungkin masuk market tahun berapa ya? 2006 kali ya? Kalau market forex sih dari 2004 ya. Forex buat saham Saham sih 2010. 2010. Saham 2010. Ya dari awal udah di financial market gitu. Terus sampai sekarang lah. Sampai sekarang terus baru resign dari Trimega, jalanin sendiri. Jalan Seperti itu. Jalan sendiri. Pertanyaan pertama, kenapa resign gitu sih? Langsung ya. Kenapa kenapa resign? Ya sebenarnya mah banyak lah. Pasti nggak mungkin cuma satu hal ya. Kita pasti banyak hal gitu kan. Cuma ujung-ujungnya kan soal pendapatan, bener nggak? Nah, gua ngelihat maybe pendapatan kau sendiri itu bisa lebih gede. Nah, tentunya apakah cuma pendapatan doang nih? Bentar ya, ini agak kesep-kesep. Halo? Ya, oke, clear. Oke. Nah, terus gue mikir gini, kalau waktu gue di institusi, kan sibuk nih, meeting sama kantor pusat, begitu meeting sama cabang-cabang, bener kan? Nah, I think kalau kayak misalkan gue sendiri sekarang berdiri sendiri, kalau udah nggak ada namanya kayak begituan, tentunya kan gue bisa lebih fokus ke servis para member gitu, bener kan? Nah itu, kalau kayak dulu, mau join ke komunitas gua, lu just open account di satu sekuritas gitu kan, tentunya ya agak setengah-setengah juga gitu kan. Kalau sekarang kan wah, member-member udah bayar sama gua bisa dimaki-maki kalau gua nggak pernah servis mereka, bener nggak? Gitu. Jadi ya, gua lebih care gitu kan, lebih care juga gitu. Kenapa ke member-member ya supaya apa? Ya supaya hasilnya juga ya bisa semaksimal mungkin seperti itu. Dan tetap stay di Surabaya ya. Oh ya dong, Surabaya. Surabaya the best city. The best city Surabaya. Gitu. Oke, berarti lebih nyaman. Nggak akan ke Jakarta. Kenapa? Lebih nyaman sendiri nih. Kalau disebut lebih nyaman sendiri belum lah ya. Malah sekarang itu kayak rasanya tuh kayak apa ya? Kayak walaupun gue belum pernah ya, gue tahu mungkin gue ngomong ini tuh nggak pantas kali ya. Maybe kayak orang yang masih single tiba-tiba lu kan married nih. Nah, biasanya kan perubahan suasana tuh kayak gimana? Atau lagi setelah lu married terus lu cerai gitu kan. Nah, itu kan perubahan status itu kan kayaknya kayak gimana lah gitu ya. Disebut nyaman belum lah. Mungkin status yang baru itu masih
kadang mikir gitu kan, apa yang gue rasain nggak tahu, gue mikirin apapun gue nggak tahu gitu. Ya gitu Koko Andrew, kayaknya Koko Andrew pun udah ngalamin duluan kok, ya nggak? Nah, Ya, mau diceritakan juga? soal apa dulu, soal resign apa soal yang mana? Soal yang sama dong, kok. Soal resign dan lain-lainnya, gimana? Satu alma mater lah di perusahaan tersebut gitu kan ya. Nah, sekarang jalannya jadi sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi ya kalau yang tadi Koko Untung bilang sendiri lebih nyaman, ya bisa dibilang lebih nyaman gitu ya sejauh ini. Tapi sebenarnya nggak sendiri juga gitu kan. Tinggal harus nyari partner yang sesuai sebenarnya. Gitu ya. Iya. Partner bisnis ya Mas. Partner bisnis ya. Partner bisnis. Kalau gue masih berpikir untuk single fighter dulu deh. Ya. Oke. Tapi aku kalau Untung ini mulai Untung stok ini tuh mulai dari kapan kok? Actually sih udah 1 tahun lebih ya. Oh, udah lumayan lama ya? Udah. Cuma ya kan kalau 1 tahun lebih kita kan nggak ada namanya membership berbayar gitu kan, semuanya free. Nah ya, 2 minggu ini baru berubah total semuanya. Gitu, berubah total. Followernya kenceng. To the moon. Nah, kalah, gila. Tahun. Masih sedikit lah. Ini bebas investasi itu apa ini, Andrew? Bebas investasi itu sebenarnya gabungan antara asiknya bersosial media gitu kan ya, sama investment tools. Nah, jadi di aplikasinya bebas gitu ya. Aplikasi kan udah ada di Android ya, udah ada di yang basisnya iOS, jadi tinggal download aja gitu ya. Di situ kelihatan banget. Jadi begitu aplikasi itu dibuka ya, ada fitur yang menyerupai Twitter. Bisa chatting ya, bisa nge-post, terus bisa gangguin temen di situ, bisa nanya, lu misalkan beli semen listrik gitu kan, apa sih alasannya di chatting? Bisa share foto, bisa gitu ya. Tapi bukan duit ya, dalam arti foto sama alokasi ya. Kita nggak ngomong nunjukin, kita nunjukin alokasi. Terus juga di dalam aplikasinya juga ada investment tools. Jadi di bebas kayak kita nanti lihat bahwa kalau mau invest kan biasanya dicari ada upside gitu kan ya, bukan downside dong. Nah, itu bisa dilihat saham A, saham B itu over value atau under value gitu ya, atau di fair value. Nah, di situ sudah dirangkumi. Nah, tambah lagi kalau kita bicara nih, di sini BBB semua mungkin harusnya lah ya sudah punya rekening efek gitu ya. Bicara rekening efek atau sekuritas itu kan pasti punya analis gitu ya, atau orang yang melakukan analisa yang memberikan report gitu kan, bisa setiap hari, bisa setiap minggu gitu ya. Nah, kalau sepengetahuanku di pasar modal selama ini berkarir ya 17 tahun, tiap sekuritas tuh punya yang namanya universe. Universe itu adalah pengelompokan saham yang bisa di cover gitu kan. Antara 50 sampai let's say 70 saham. Padahal kalau kita bicara di indeks di ISG, di bursa, di IDX, itu kan total emiten sekarang mungkin udah berapa ya? Udah 850 something gitu. Nah, bebas itu memberikan valuasi gitu kan ya, yang mendekati 800 emiten atau 800 saham tersebut gitu. Jadi kalau kita bicara sekuritas 50 gitu kan ya, misalkan kita beli saham yang agak kecil nih kapitalisasinya, mau tahu valuasi gimana sih, gampang buka aja download jadi bebas. Singkatnya gitu bro. Ya nanti teman-teman cobain deh. Ya, nanti gue promote di Telegram. Thank you. Asik. Oke. Kayaknya baby dan teman-teman semua nih udah mulai penasaran kali ya kita mau ngebahas apa. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang akan kita bahas kali ya, kok gimana? Udah pada siap belum?
Langsung ke pertanyaan berbobot. Kalau tadi kan pertanyaan kurang berbobot. Langsung masuk ke pasar ya. Hah? Biasanya langsung masuk ke pasar. Iya nggak? Ini pertanyaan pasti berbobot banget nih. Ini aku mau nanya nih ke Kak Untung dulu nih. Kan kalau sekarang nih ya, kalau kita ngelihat secara year to date performa rakyat AS itu, kayak Dow Jones, Nasdaq itu kan jauh di bawah IHSG ya. Nah, terus kayak aku ngelihat inflasi di sana tuh lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya bener nggak sih kalau misalkan market atau ekonomi Indonesia ini sekuat itu? Gimana nih kalau menurut Kak Untung? Oh ya pasti lah. Oh, kita ketolong banget sama kita punya kayak sama komoditi kita kan, bener nggak? Kalau kayak tanpa punya komoditi ya udah ya, kita juga bakal hancur ya. Kita beruntung banget lah negara kita tuh kaya sama komoditi. Ya ada lagi nggak ada, cuma itu aja sebenarnya, gitu kan. Cuma itu aja gitu. Kita ngelihat batu bara harga udah stabil di 400-an gitu kan, bener nggak? Ya itu udah jadi makanan empuk buat kita gitu, seperti itu. Ya satu-satunya ya mungkin batu bara itu ya yang benar-benar ngasih uang ke kita ya, benar kan? Net balance kita tetap positif, rupiah kita juga overall melemah. Cuma kalau kita nggak punya batu bara ya yang harganya segitu, I think rupiah kita mungkin udah di 18.000 kali gitu ya intinya sih seperti itu sih. Kita bersyukur lah kita kayak mau komoditi ya, seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Ko Hendro gimana nih? Ada tambahan atau ada pendapat lain? Oh ada. Pertanyaan selanjutnya adalah kuatnya sampai kapan kok? Oke. Kuatnya sampai kapan? Kuatnya sampai Amerika atau negara-negara Eropa ya. Kelihatannya sih negara-negara Eropa dulu ya. Gagal bayar gitu. Jadi dari awal pun gua udah kasih sinyal gitu kan. Bukan kasih sinyal sih, pendapat gua gitu. Pendapat gua pribadi, resesi ini bukan ujungnya gitu. Ujungnya adalah apa? Gagal bayar gitu. Mau company ya atau mau negara itu final ya gitu. Kalau sekarang kita ngelihat kan lucu gitu kan, kayak misalkan di kejadian di Inggris gitu. Kita ngomong kayak di Inggris, begitu ya orang kelaparan lah katanya ya, udah gitu kan lu mata uang pound sterling pun juga ambruk terhadap US dollar gitu kan. Ngelihat kayak begitu langsung tuh lu langsung di bail out gitu kan, bener nggak? Buat ngejaga mata uangnya, bener nggak? Itu kan mereka melakukan pembelian obligasi urgent gitu kan. Terus nanti ke depannya buat ngejaga ekonomi, nah rencananya lu mau potong pajak. Tapi di sisi lain mereka pun concern juga terhadap inflasi. Mereka tetap mau naikin pajak, mau naikin interest rate. Nah ini suatu kondisi yang menurut gua ya garuk-garuk kepala gitu kan. Ya di satu sisi lu naikin interest rate, di satu sisi lu beliin obligasi secara urgent, di satu sisi lu potong juga pajak gitu, bener kan? Ini maunya apa gitu loh nggak? Ya kan? Ya memang sekarang ini apa ya? Lu kebijakan negara gini, naikin suku bunga buat nahan inflasi gitu. Ya ini adalah the best from the worst, bukannya the best way ya. The best from the worst ya ini. Mau nggak mau mereka ini lu dimakan buahnya bapak mati gitu kan, nggak dimakan emaknya yang mati. Serba salah semua gitu. Jadi ya pertanyaan tadi, sampai kapan kita bisa bertahan gitu kan? Sampai nanti ya lu ada negara gede itu kolaps gitu. Ya. Wow. Menjawab? Sangat jelas dan tegas. Masih seperti Untung. Lanjut Mel. Oke. Kan kalau misalkan kita ngelihat suku bunga si AS sendiri sekarang ini kan rate-nya itu ada di 3,2% ya. Dan katanya perkiraannya di akhir tahun itu kan 4,5% lah ya. Nah tahun depan ini pasti bakal nambah dong. Ya mungkin di kisaran 4,75% gitu. Kalau menurut kau sendiri bakal tercapai nggak sih kok di angka segitu?